Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interaksi objek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas apa itu kelas dan objek. Kita review sejenak. Jadi kelas itu merupakan cetak biru atau layangnya, sedangkan objek merupakan real entitas atau kue yang sudah kita buat berdasarkan cetak biru atau layangnya tadi, dan proses pembuatannya itu kita sebut instansiasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan ngebahas ini, yaitu interaksi antar objek. Jadi objek-objek yang sudah kita buat dapat berinteraksi satu sama lain. Contoh interaksinya bisa mengakses atribut atau metode yang dimiliki oleh objek lain. Misalnya kita punya objek A dan objek B. Si objek A ini ingin mengakses NRP dan get NRP. Itu merupakan bentuk interaksi antar objek. Namun ketika si objek A ini ingin mengakses atribut milik objek B, tidak bisa secara langsung mengaksesnya seperti ini. Ini berkaitan dengan masalah keamanan. Nah, jadi si objek A ini harus mengaksesnya melalui perantara. Misalnya metode setter-getter seperti ini, get NRP. Analoginya, misal kita punya objek Budi dan objek Asep. Pemikiran Budi ini kita sebut sebagai atribut. Nah, jadi bagaimana caranya si Asep ini ingin mengetahui atribut ini, sedangkan Asep tidak bisa secara langsung mengakses pemikiran dari Budi karena dia tidak bisa membaca pikiran. Jadi si Budi ini harus memberitahu Asep melalui perantara, yaitu mulutnya. Analogi simpelnya seperti itu. Untuk penjelasannya kita sudahi saja, langsung saja kita ke demonstrasinya. Pada latihan pertama, kita akan membuat dua objek, yaitu objek tim dan objek pertandingan. Kedua objek tersebut akan berkomunikasi satu sama lain. Kita buka dulu idenya, bisa menggunakan apapun. Di sini saya menggunakan Eclipse. Kita buat dulu proyeknya. Untuk nama proyeknya menyesuaikan saja dengan modul. Misalkan tugas 2 underscore shift-nya Rabu 13 dan NRP. Finish dan create. Sudah kita buat, lalu kita bikin package baru, yaitu latihan 1. Pertama-tama kita buat dulu kelas tim. Di kelas tim ini kita punya satu atribut, yaitu nama. Private string nama. Lalu kita buat konstruktornya. Kita bikin blok konstruktor yang satu parameternya kosong, nama sama dengan kosong. Lalu satu lagi kita bikin yang memiliki satu parameter, yaitu nama. This ini menunjukkan bahwa kita mengakses atribut yang paling dekat dengan kelas, yaitu ya yang ini. Jangan lupa membuat setter-getternya. Untuk cara cepat membuat setter-getter, kalian bisa klik kanan, lalu di sini ada search, lalu ada generate getter dan setter. Kalian pilih atribut yang mana, lalu generate. Simpel kan? Kita save. Yang tim udah, kita bikin kelas pertandingan. Kita bikin kelas baru, kita namai pertandingan. Kelas pertandingan ini punya 4 atribut,
pertama tim 1 private tim 2, lalu skor tim 1 private intake skor tim 2. Jadi kita punya 4 atribut di sini dengan variabel tim dan variabel integer. Lalu kita bikin metode baru, yaitu metode pertandingan. Oh, ini konstruktor, bukan metode ya. Jadi konstruktor itu metode yang otomatis dipanggil ketika si objek diinstansiasi. Kita bikin konstruktor ini, parameternya 2, tim 1, tim 2. Lalu kita isi tim 1 sama dengan tim 1. This tim 2, salah lagi. This ya, kalau mau munculin ini kalian bisa pencet Ctrl dan spasi. Tim 2. Untuk konstruktor kita sudah selesai, lalu kita bikin metode set score. Public set score. Variabelnya integer skor tim 1 dan integer skor tim 2. Lalu kita isikan ke variabel atau atribut milik objeknya. Skor tim 1, skor tim 1, di skor tim 2 sama dengan skor tim 2. Kita masih punya error. Oh, ini kurang void. Metodenya sudah selesai. Lalu kita bikin setter getternya dulu. Setter getter, mana setter getter ini? Semuanya checklist, generate. Jangan lupa ya, ini setter getternya. Terus kita bikin metode toString. ToString ini sebenarnya metode bawaan milik kelas, jadi semua kelas pasti punya metode toString. Nanti dijelasin lebih lanjut. Terus tim 1 get nama tambah skor tim 1 tambah skor tim 2. Ini salah. Tambah spasi, tim get, ini tim 2 get nama. Nah, sudah selesai. Terus kita bikin satu kelas lagi buat mainnya atau menjalankan program utamanya. Kita namai pertandingan main. Terus kita bikin metode mainnya. Kalian bisa tulis manual seperti ini, bla bla bla, atau kalian bisa menggunakan tercepat dengan ketik main, Ctrl spasi, enter. Terus kita instansiasi objek timnya, tim 1 dengan new tim 1, new tim aja. Kita kasih nama misalnya Barca. Lalu kita bikin tim kedua, kita bikin MU, Madura United. Lalu kita instansiasi lagi objek pertandingan, new pertandingan. Kita masukin timnya, ini udah otomatis ya, jadi tidak perlu diubah lagi. Selanjutnya kita set skornya. Jadi P kita panggil variabelnya dulu, lalu kita panggil metodenya set skor. Skor tim 1 untuk Barca kita kasih 0, untuk MU kita kasih 5.
Sudah, tinggal kita system out print. Kalian bisa manggilnya seperti ini, tulis out, kontrol spasi, langsung keluar. Langsung saja kita panggil P. Udah beres, langsung kita running. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Apa ini? Nah, nanti keluarin nama timnya, skor sama nama tim. Lalu kita mau ngebahas tentang yang tadi ada toString ini. Jadi kalau kita gak pakai metode toString ini, kita komentarin dulu. Ketika kita manggil gini, ngeprint objeknya, maka yang keluar adalah seperti ini. Ini namanya alamat dari referensi objeknya. Nah, jadi kita override atau nimpa metode toString yang defaultnya nampilin seperti ini. Jadi nampilin seperti ini. Singkatnya seperti itu tentang metode override. Berikutnya ke latihan 2. Pada latihan ini kita akan merubah kelas pertandingan. Jadi kita akan menambahkan konstanta. Konstanta itu adalah variabel yang tidak akan berubah nilainya. Jadi akan konstan seperti ini terus. Kita akan nambah 3 konstanta, yaitu kalah, seri, dan menang. Dan menambahkan 2 atribut lainnya, yaitu status tim 1 dan status tim 2. Jangan lupa kita harus menambahkan metode setTargetTer untuk status tim 1 dan status tim 2. Next, kita akan membuat metode hasil bertanding seperti ini. Untuk ini jangan dikosongkan, jadi harus kalian isi. Misalnya skor tim 1 lebih gede dari skor tim 2, berarti status tim 1-nya seri, menang, atau kalah. Seperti itu. Kita langsung ke demonstrasinya saja. Untuk latihan 2 dan selanjutnya, saya tidak akan mendemonstrasikan seluruhnya, jadi hanya outputnya saja. Pertama, kita bikin package-nya dulu, package latihan 2. Lalu kita kupas file-file yang ada di latihan 1. Copy, paste. Nah, kita buka semuanya. Nah, pastikan di sini tidak ada tulisan atau sintaks import latihan 1 bla bla bla. Karena kalau ada sintaks tersebut, nanti data-data yang diambil dari sini, misalkan kita punya referensi dari tim 1, akan mengambil ke latihan ini, ke package yang ini. Seperti itu. Untuk latihan 2 ininya diisi, lalu implementasinya pada pertandingan main juga diubah seperti itu. Untuk outputnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, jadi ada poinnya, mereka akan kalah, jadi dapat poin 0, sedangkan Madura United dapat poin 3 karena menang. Untuk latihan 2 seperti itu. Kita ke latihan 3. Pada latihan 3 kita harus nambahin kelas baru, yaitu kelas klasemen. Punya 5 atribut, yaitu atribut main, menang, seri, kalah, dan tim. 4 atribut ini variabelnya integer, sedangkan ini variabelnya tipe datanya tim. Terus kita harus bikin konstruktor seperti ini. Untuk sintaks super ini diabaikan saja, karena kita belum terlalu butuh untuk sekarang-sekarang. Jangan lupa kita bikin juga metode toString seperti ini. Oh iya, jangan lupa juga bikin metode setTargetTer untuk 5 atribut ini. Next kita bikin metode tambah pertandingan. Metode ini kalian simpan di antara metode ini.
dan metode ini. Untuk ini ya jangan dikosongkan, jadi kalian isi misalkan untuk ini status pertandingannya menang, berarti poin menangnya kita tambah 1. Kalau kalah berarti kalahnya kita tambah 1. Kalau seri kita berarti serinya kita tambah 1, seperti itu. Untuk implementasinya seperti ini, jadi kita tambahin 1 tim dan 1 pertandingan. Tadinya kan kita cuma punya 2 pertandingan dan kita punya 2 tim dan 1 pertandingan. Pada latihan ini kita tambah 1 lagi, kurang lebih seperti ini. Untuk outputnya, output pertandingan yang 3 akan seperti ini. Jadi ketahuan mainnya berapa, menangnya berapa, serinya berapa, kalahnya berapa. Untuk N ini nanti di latihan 5 akan dijelaskan. Kang, itu kenapa beda outputnya sama yang di modul? Soalnya saya rubah di sini di kelas klasemen, di metode stringnya saya rubah. Kalian juga bisa dirubah, sesuaikan saja. Untuk latihan 3 seperti itu. Pada latihan keempat, kalian cuma harus menambahkan implementasi pada pertandingan main. Yang tadinya cuma 3 tim jadi 5 tim, jadi nambah 2. Dan untuk pertandingan yang tadinya 2 jadi 4 pertandingan, kayak ini. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi menangnya nambah 2 kali, yang tadinya kalah terus jadi menang 2 kali. Berikutnya kita ke latihan 5. Latihan 5 ini kalian harus ngerubah implementasi pada metode tambah pertandingan tim 1. Metode ini bisa kalian temukan di kelas klasemen. Kalian juga harus nambahin atribut nilai pada kelas tersebut. Jadi si atribut nilai ini akan bertambah sesuai dengan pengkondisiannya. Misalnya kalau menang berarti tambah 3, kalau seri tambah 1, kalau kalah senilainya tidak ditambah apapun atau ditambah 0. Nah, di sini kalian harus merubah implementasi metode ini. Untuk outputnya kita run. Nah, seperti ini. Jadi nilai 7, nilai 7-nya keluar. Kalau ini juga berubah, berarti kalian harus merubah juga di sini to string. Ini kan tadinya cuma n aja, jadi kalian rubah kayak gini, tambahin atribut nilai. Ini nilainya dari atas, dari sini, seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat dimengerti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.